Ini sebuah kisah mengenai seorang sufi atau bijak kontemporer yang hidupnya dikelilingi kemewahan. La menjalani kehidupan tidak seperti para sufi klasik yang selalu berteman kemiskinan, kekumuhan, dan kesendirian. Ia melakoni kehidupan di tengah kekayaan yang melimpah ruah, keglamouran, dan keramaian. Ia nyaris mempunyai segala hal yang berhubungan dengan kemewahan duniawi melalui satu kuncinya, uang. Ia mempunyai uang yang begitu banyak yang merupakan hasil dari karya-karya tulisnya, undangan-undangan seminar, tenaga pengajar profesional di beberapa perguruan tinggi ternama, serta beberapa perusahaan besar dan sukses yang ia kelola sebagai manajer utama. Ia bisa membangun rumah yang megah, tapi tak ia lakukan dan justru mendirikan sebuah rumah yang cukup sederhana. La sanggup membeli kendaraan mutakhir yang keren, tetapi tak ia lakukan dan malah membeli sebuah kendaraan cukup bersahaja. Dan, tentu ia pun mampu memiliki pakaian-pakaian indah dan mahal, menikmati makanan dan minuman-minuman yang lezat. Namun, lagi-lagi ia hanya mengenakan pakaian-pakaian sederhana, menikmati makanan dan minuman-minuman seadanya tanpa kemewahan sedikit pun. Akan tetapi, yang cukup unik ialah ia menjadi sosok yang teramat dermawan kepada fakir miskin, orang-orang telantar, jompo-jompo renta, dan anak-anak yatim piatu. Pada hari-hari besar Islam, semisal Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan 1 Muharram sebagai Tahun Baru Islam, Hari Isra, Mikraj, atau Nuzulul Quran di bulan Ramadan, ia menjelma seorang pahlawan yang sangat pemurah dan royal bagi orang-orang yang dirundung kenestapaan hidup. Tidak jarang, pada hari-hari besar Islam itu, ia mengantarkan dan memanggul sendiri pakaian-pakaian apik dan makanan minuman lezat ke tempat-tempat panti asuhan orang-orang jompo renta atau anak-anak yatim piatu. Bahkan, pada hari ulang tahunnya, ia acap kali merayakannya justru dengan membagi-bagikan pakaian bagus dan makanan-makanan lezat kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Bila berhubungan dengan kemaslahatan orang-orang papa, ia menjadi royal dan boros dalam mengeluarkan harta kekayaan yang dimilikinya. Padahal, ia sendiri melakoni kehidupan yang sungguh-sungguh sederhana. Ada sesuatu yang seakan-akan terlihat kontradiktif dan terasa aneh dengan hidupnya. Satu waktu, salah seorang murid terdekatnya di antara beberapa murid yang bertandang ke rumahnya untuk menimba kearifan, bertanya kepadanya, "Sebenarnya apakah yang menyebabkan guru menjalani kehidupan sederhana seperti ini? Engkau bisa menikmati segala kesenangan duniawi dengan sewajarnya bersama harta kekayaan yang engkau miliki, tetapi mengapa engkau justru hidup dengan kesahajaan begini?" "Ah, itu rupanya," jawab si bijak dengan tenang, yang mengundang tanda tanya banyak orang, termasuk dirimu. "Aku hanya melatih kesabaranku di tengah berlimpah ruah uang yang kumiliki, tidak lebih." Si murid masih bingung dengan jawaban singkat sang guru. Kontan saja ia bertanya lebih jauh meminta penjelasan. "Apa yang guru maksudkan dengan melatih kesabaran di tengah berlimpah ruah uang yang engkau punyai?" "Ya, aku mesti menahan keinginanku dalam menggunakan hartaku untuk berfoya-foya, bermegah-megah, dan hidup glamour secara berlebihan. Aku mesti mengendapkan segala hasrat liarku dan harus rela berteman kesahajaan hidup. Itu artinya dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam menjaga gejolak hawa nafsu kesenanganku di tengah fasilitas uang yang mencukupi agar tidak terseret pada kemubaziran yang ujung-ujungnya mengundang murka Tuhan. Jadi kesabaran dibutuhkan bukan hanya ketika engkau mendapat ujian dan kesulitan hidup, melainkan juga saat engkau menggapai kemenangan dan menggenggam kunci kesenangan dunia, yaitu uang. Kesabaran bersama kesenangan inilah yang banyak orang yang tidak mampu melaluinya. Padahal, di era semaraknya budaya konsumtif dan hedonistik ini, orang-orang kaya harus melatih kesabaran seperti ini untuk sekaligus menoleh kepada orang-orang yang hancur harapannya dilindas kepapaan hidup, jawab sang guru memberi penjelasan agak panjang.